Halo, apa kabar semuanya? Jadi hari ini saya akan mereview chapter terbaru dari Tokyo Revengers, yaitu chapter 226. Dari chapter kemarin itu ada dan yang bisa saya pastikan dari chapter ini adalah kelanjutan dari pertarungan tiga dewa antara Brahman, Rokuhara Tandai, dan Kanto Manji. Oke, jadi langsung aja masuk ke chapternya. Boom. Chapter 226 diawali dengan kelanjutan dari pertarungan sebelumnya, yaitu antara tiga dewa. Jadi ini diperlihatkan pertarungan masih berlanjut, dan di sini kita diperlihatkan dengan Kakucho yang mengatakan bahwa minggir kau semua, pertempuran besar tiga dewa. Dan di sini Kakucho terlihat seperti memperhatikan seseorang. Nah, dari kejauhan ini adalah Mikey itu sendiri. Dan di panel selanjutnya, Kakucho bertanya, kenapa Mikey tidak membuat pergerakan? Ini terlihat siluet kaki, ini saya nggak tahu nih siapa, kita lihat selanjutnya. Dan ternyata dari siluet tadi itu adalah Sanzu. Mati kau Kakucho. Dan di sini dia membawa senjata ya. Nah, dan di sini Kakucho dipukul ya pakai tongkat ini. Kayak senjatanya Sabo sih yang dipakai Sanzu ini. Terus tidak peduli seberapa kuat kau dalam pertempuran, akan jauh lebih mudah menggunakan senjata. Ya, itu dibilang. Dan di sini ada Haitani Ran kayaknya. Oke, di panel selanjutnya, ya betul. Di sini Ran juga menggunakan senjata dan langsung memukul si Sanzu. Mudah memang dibalas perkataan Sanzu tadi. Dan di sini, terlihat sangat marah si Sanzu. Belakangnya ada Haitani Rindo. Nah, dan di sini eksekutif lain dari Rokuhara Tandai, yaitu Mucho, di sini menghajar pasukan dari Kanto Manji ya. Dan di sini Mucho berkata, Kanto Manji, ada dosta. Ini tidak terlalu menantang. Para eksekutif Rokuhara adalah generasi S62. Iya memang. Rumor-rumor itu benar. Kekuatan mereka berada di level yang berbeda. Enggak sih kalau ada Angry, ya enggak sih. Ini kayak ketakutan semua sih anggota dari Kanto Manji. Beda dengan Toman. Nah, di sini diperlihatkan ada Waka, Benkei, dan Takeomi. Ini anggota dari Rokuhara Tandai udah dikalahin ya. Nah, ini di sini sedikit ada yang berdiri. Itu adalah anggota dari Black Dragon, bukan dari Brahman. Ini diperlihatkan seperti Takeomi, Benkei, dan Waka ini akan melawan si Terano. Nah, tapi di sini Takeomi bilang minggir. Ini percuma, kesabaran Takeomi sudah habis. Dan ini Waka nggak ngomong apa-apa sih, tapi cool parah sih. Nah, di sini kau sudah mengalahkan 100 orang anggotaku. Jadi duo terhebat. Berarti di sini ceritanya duo terhebat sesuai dengan namanya. Oh, jadi di sini yang mengalahkan anggota dari Rokuhara Tandai ini adalah Waka dan Benkei. Apa-apaan mereka berdua itu? Bagaimana bisa para monster itu tetap tenang? Ini anggota-anggota dari Rokuhara Tandai sih. Oke, di sini diperlihatkan Benkei dan Waka. Sebelum ada Black Dragon generasi pertama, mereka berdua membagi wilayah Kanto. Seperti biasa, Takemichi selalu bilang, Di panel selanjutnya diperlihatkan kalau Kanto itu dibagi sebagai dua wilayah. Kanto dulunya dibagi dua bagian barat dan bagian timur. Di Kanto bagian barat dengan jumlah anggota 600 orang. Wow. Toman aja anggotanya itu cuma 50 orang, tapi ini anggotanya 600 orang. Geng bernama Ragnarok menguasai wilayah geng terbesar. Pemimpin mereka yang pernah berjalan dengan darah sekujur tubuhnya sehabis pertempuran. Dia dipanggil Tebing Merah. Wih, lihat dong. Ini dia ngalahin musuh-musuhnya. Keren sih Benkei. Arashikeizo, pemimpin Ragnarok. Redcliffe. Dan yang menyayangi Ragnarok adalah rekanan mereka, di mana 12 geng Kanto Timur bergabung untuk membuat Kudor Triangle. Dia yang memimpin adalah pria yang ditakuti, yang dipanggil White Leopard, macan tutul putih. Wih, keren parah sih. Ini baru White Leopard, Imaushi Wakasa. Waka keren banget sih di sini. Wih, sekarang keren sih juga. Mereka berdua sebesar itu. Seperti biasa ada Takemichi kayak gitu. Nah, dan di sini diperlihatkan Benkei dan Waka ya, macan putih dan Temo. Kedua geng bermusuhan dengan sangat agresif. Tapi orang yang berhasil menyatukan kedua geng itu bersama adalah seorang pria yang tidak seorang pun mengetahuinya. Sano Shinichiro. Woi, dosta. Jadi geng-geng di Kanto menjadi bersatu kembali. Ini sih yang parah sih sebenarnya. Karena dia bisa menyatukan dua geng yang rata-rata anggotanya. Tapi ini
Tapi saya salah fokus sama bajunya itu kayak punya Rokuhara Tandai. Dan ini kayak siapa lagi kalau bukan Toman ya kan. Nah di sini Senju berkata seperti yang Takemi selalu bilang, tidak salah lagi kalau petarung terkuat di Jepang adalah mereka berdua. Itu kata Senju. Dan di sini Benkei dan Waka berbicara, aku ingin menghemat nagaku sampai kita bertemu dengan Maiki. Tapi aku rasa tidak punya pilihan. Tapi menurut saya kekuatan Terano masih di bawah dari Maiki lah. Maiki yang terkuat sih pasti. Vivo satu panelannya hanya menunjukkan ini, anjir. Kemarilah legenda. Wih, ya emang sih mereka berdua ini kan legenda gitu kan. Udah berapa generasi gitu kan. Perbedaan umur mereka juga lumayan jauh. Bukan Terano saya nggak tahu berapa umurnya, tapi ini kan udah lumayan tua lah. Udah gede-gede gitu kan. Ikaso. Nah dari sini saya melihat kayaknya memang khas dari Waka itu adalah tendangan ya, karena dia udah dari sini aja udah kayak gini posenya. Nah ini pertahanan kekuatannya paling di pukulan sih. Bentrokan antara pemimpin Rokuhara dan anggota Brahman terkuat bersambung. Oke, usai sudah review chapter kali ini yaitu chapter 226, dan kita tunggu chapter selanjutnya yaitu di 227 di hari Rabu minggu depan. Dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. Don't go